Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Semoga syukur yang terucap dengan kata alhamdulillahirabbil alamin menjadikan Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita semua. Yang sedang kurang sehat semoga disehatkan oleh Allah. Yang sedang memiliki kebutuhan semoga dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Yang sedang kurang di dalam rezeki lahir dan batin semoga Allah berikan rezeki lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan iman, Islam dan ihsan yang ada pada diri kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman 14 ya. Sampai mana? Halaman 14 nomor 15. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Halaman 14 nomor ke-15, paragraf yang paling bawah. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya dan diriwayatkan. Waruwiya dan diriwayatkan Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani, Syekh Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani An Anas bin Malikin. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah harus wajib menjawab kalau disebut namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling kikir itu yang kalau disebut nama Nabi enggak mau salat. Annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi Annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda.
Atadruna manil mu'mini, atadruna manil mu'min, manil mu'mini. Atadruna, apakah kalian tahu? Apakah kalian tahu? Manil mu'mini, siapakah orang mukmin itu? Qalu, mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Qala, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi, yaitu, kecepatan enggak Bu? Iya. Oh, kecepatan. Baik. Berarti speednya dikurangi. Speednya dikurangi. Alladzi, yang yaitu ya. Alhamdulillah nggak ngantuk. Tambah cepet ya. Alladzi, yaitu, la yamutu, yang tidak akan mati. La yamutu, yang tidak akan mati. Hatta, sehingga, hatta, sehingga, yamla'ullahu, yamla'ullahu, Allah memenuhi masami'ahu, masami'ahu, pendengarannya, masami'ahu, pendengarannya. Ma yuhibbu, dengan apa yang ia sukai. Ma yuhibbu, dengan apa yang ia sukai. Walaupun walaupun artinya ya, anna rajulan, bahwasanya seseorang, anna rajulan, bahwasanya seseorang, amila, beramal,
amila beramal bi ta'atillahi ta'ala bita'atillahi ta'ala dengan taat kepada Allah Ta'ala, dengan taat kepada Allah Ta'ala. Fi jaufi di dalam baitin rumah, baitin rumah, ila sab'ina sampai 70 baitan rumah, ila sab'ina sampai 70 baitan rumah, ala kulli baitin atas setiap rumah, ala kulli baitin atas setiap rumah, babun ada pintu, babun ada pintu, min hadidin dari besi, min hadidin dari besi. Udah capek belum? Oh, udah kayak main tak belum? Tak umpet. Terusin ya. La albasahullahu, la albasahullahu, Allah akan memakaikannya, la albasahullahu, Allah akan memakaikannya, rida'a selendang, rida'a selendang, amalihi amalnya, dikit lagi deh, hatta sehingga yatahaddatsa menceritakan, annasu manusia, annasu manusia, bidzalika terhadap yang demikian itu, bidzalika terhadap yang demikian itu, wa yazidu dan mereka menambahkannya,
Sudah? Kila ditanyakan, siapa yang bertanya? Para sahabat. Ya Rasulallahi, ya Rasulallahi, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yaziduna, kaifa yaziduna. Ini harusnya tulisannya enggak disambung. Kaifa sendiri, iya-nya misah. Yaziduna misah. Kaifa yaziduna, bagaimana mereka menambahkannya. Qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab. Qala di sini menjawab. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal mu'mina yuhibbu ma zada fi amalihi. Innal mu'mina, bahwasanya mukmin yuhibbu, senang, cinta, suka, senang saja ya. Yuhibbu, senang, mazada, apabila menambahkan, fi amalihi, di dalam amalnya. Fi amalihi, di dalam amalnya. Deh, pegel tangannya. Alhamdulillah. Kita baca bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya Thabit al-Bunani an Anas bin Malikin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atadruna manil mu'min, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu, qala alladzi la yamutu hatta yamla'ullahu masami'ahu ma yuhibbu, walau anna rajulan amila bi ta'atillahi ta'ala fi jawfi baitin ila sab'ina baitan ala kulli baitin babun min hadidin la albasahu Allahu rida'a amalihi hatta yatahadda
haddatsan nasu bidzalika wa yazidu qila ya Rasulallahi kaifa yaziduna qala innal mu'mina yuhibbu ma zada fi amalihi. Alhamdulillah. Pada hadis kali ini dari Sayyidina Thabit Al-Bunani dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasul itu bersabda, atadruna manil mu'min? Para sahabat, kalian tahu enggak siapa sih yang disebut orang mukmin itu? Ya. Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya sajalah yang tahu. Kemudian dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yamutu hatta yamla'ullahu masami'ahu ma yuhibbu. Orang yang beriman itu adalah orang yang tidak akan mati sampai Allah memberikan kabar baik, ya, berita yang menyenangkan dirinya pada pendengarannya. Ya, artinya apa? Orang yang beriman itu sebelum mati dia akan diberikan kabar tempatnya di surga. Ya, tempatnya di surga. Dia akan diberitahukan dulu oleh Allah, nanti tempatnya adalah di surga. Itu orang yang beriman tuh begitu. Kalau dia mati belum mendengar itu kabar baik, kabar yang disukainya, kabar yang menyenangkan dirinya berupa surga tempatnya, dia belum disebut orang yang beriman. Artinya bagaimana? Orang yang beriman itu yang matinya adalah husnul khotimah. Ya. Masya Allah. Sampai-sampai orang-orang itu membicarakan mengenai ketaatan si orang mukmin ini. Ya. Ketika dia wafat, ketika orang yang beriman itu meninggal, ramai-ramai orang-orang itu pada membicarakannya. Ya, semua membicarakan mengenai kebaikan-kebaikannya, walaupun orang tersebut beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah rumahnya, dan rumahnya itu dilapisi oleh berapa rumah lagi? 70 rumah lagi. Dan tiap pintu dari rumah itu terbuat dari besi. Artinya tuh orang yang beriman itu nggak ada yang tahu ibadahnya. Ini orang sholatnya kapan, sedekahnya bagaimana, nggak tahu. Ya, saking banget rahasianya dia taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merahasiakan itu amal-amalnya di hadapan Allah saja, nggak mau dipandang sama manusia. Ya. Tapi tetap saja dia akan diceritakan oleh orang-orang yang ada, yang masih hidup, dengan kebaikannya. Makanya ini di sini baginda Rasulullah SAW juga bersabda, bahkan mereka menambahkannya. Sahabat bingung lagi, ya Rasulullah, kaifa yazidun? Bagaimana cara menambah-nambahkannya? Maksudnya apa sih ditambah-tambahin? Maksudnya, kata baginda Rasul, bahwasanya orang yang beriman itu senang apabila menambahkan di dalam amalnya.
Maka orang-orang juga membicarakan kelebihan-kelebihannya ditambah-tambahin. Padahal dia sholat maktubah saja misalnya ya. Sholat fardu saja, tapi sholatnya nggak mau dipandang orang, sholatnya ikhlas karena Allah. Orang sih mandangnya nanti membicarakannya bagaimana, oh dia adalah orang yang taat kepada Allah, rajin sholatnya, sholat sunnah kayaknya nggak ketinggalan tuh, gitu ya. Betul nggak? Dan semua ucapan masyarakat yang membicarakan dirinya itu akan menjadi ladang pahala juga buat orang yang dibicarakan. Paham nggak? Maka di dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, jangan kau membicarakan orang yang mati di antaramu melainkan hanya kebaikannya saja yang kau bicarakan. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang meninggal, jangan diomongin yang jelek-jeleknya, nggak boleh. Vanessa Angel meninggal tabrakan, nggak boleh kita membicarakan keburukannya. Tapi lihat akhir hidupnya, coba wajahnya tersenyum, sedang memeluk anaknya, sampai anaknya selamat, dirinya lah yang menjadi korban kecelakaan itu. Artinya si Vanessa Angel ini dia rela mau siap berkorban demi keselamatan anaknya, betul enggak? Kalau seorang pelacur saja yang selama hidupnya melacurkan dirinya, sebelum matinya memberikan sodakoh minuman kepada seekor anjing, diampuni oleh Allah dosanya, apalagi sayang sama anak manusia. Paham ya? Yang Allah dengan jelas itu menyatakan bahwa manusia itu adalah keluargaku, kata Allah. An-nasu itrati, manusia itu keluargaku, kata Allah. Orang yang paling aku cintai adalah yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Siapa tuh? Yang paling sayang sama manusia, yang paling perhatian sama manusia, yang paling memberikan banyak kemanfaatan buat manusia. Dia sampai rela berkorban nyawanya, dirinya itu melayang demi keselamatan anaknya. Paham ya? Insyaallah husnul khotimah. Kita nggak perlu memandang orang lain bagaimana jalan cerita kehidupannya, bukan urusan kita. Paham ya? Yang kita urusin tuh bagaimana hubungan kita dengan Allah. Sibukkan dengan itu. Suatu ketika ada seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dirinya itu disingkap mata hatinya oleh Allah sehingga bisa tahu yang mana kekasih Allah, yang mana bukan, yang mana orang beriman, yang mana bukan, yang mana orang yang beruntung, mana yang tidak, mana orang yang soleh, mana yang belum soleh. Dikasih tahu sama Allah. Ketika seorang soleh ini, waliullah ini kemudian masuk ke pasar, ternyata ada seseorang yang dia itu kekasih Allah juga, tapi penjual, dia lagi jualan. Ya, diperhatikan itu dari jauh sama kekasih Allah ini. Kemudian setelah diperhatikan dari jauh oleh kekasih Allah ini, dalam hatinya berbicara dia. Apa katanya? Dia itu adalah kekasih Allah. Ketika hatinya berkata dia itu kekasih Allah, si pedagang ini langsung ngelirik, ting, gitu ya, melihat siapa? Si kekasih Allah yang tadi. La ya'riful wali illa bil wali. Nggak ada yang tahu kalau dia itu kekasih Allah melainkan yang mengetahui juga kekasih Allah. Baru ngomong di hatinya, dia itu kekasih Allah. Pedagang tadi langsung melirik. Kemudian dia berbicara, mohon tunggu sebentar wahai Syekh, kami sedang melayani tamu-tamu yang mau membeli.
Selesai semua dilayani, yang beli, dia tutup tokonya. Setelah ditutup tokonya, dia berkata, "Wahai Syekh, berkenankah engkau untuk ikut ke rumahku?" "Baik," katanya, "saya bersedia." Diajak ke rumahnya. Ternyata rumahnya tidak mewah. Rumahnya sangat sederhana. Ya, dia tinggal sendirian. Itu di bawah, rumahnya penuh dengan barang-barang dagangan, sedangkan dirinya tidur di dipan tapi di atas gitu. Jadi untuk naik ke dipan itu dia ambil dandang yang gede. Tahu dandang enggak? Buat masak apa sih dandang tuh? Nasi ya. Dandang yang besar dia letakkan di bawah, ditebalikin, kemudian dia naik gitu buat istirahat. Sampai di atas, si Syekh tadi itu masih ada di bawah. Kemudian pedagang tadi berkata, "Wahai Syekh, sekarang aku berada di atas, engkau berada di bawah. Kau pilihlah, mau ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah ilmu dari hadrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia berpikir keras, Syekh ini, waliullah ini. Kemudian dia berkata, "Karena aku masih di bawah, maka baik kiranya dimulai dengan ilmu dari hadrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah kau ajarkan kepadaku ilmu dari Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian si wali yang pedagang ini yang di atas kasur dipan tadi di atas, dia berkata, "Wahai Syekh, anugerah dari Allah berupa engkau dapat melihat bahwa orang ini kekasih Allah, orang itu kekasih Allah, yang ini bukan, yang ini iman, yang itu tidak, yang ini soleh, yang itu belum soleh." Ya, itu nggak ada apa-apanya. Sampai kamu sibuk mencari keberkahan darinya, minta doa dari wali itu adalah satu hal yang sangat rendah di hadapan Allah. Disingkap begitu tuh. "Apa yang lebih mahal bagimu, wahai Syekh? Mohon ajari kepada aku, wahai kekasih Allah," kata Syekh tadi. Diajari oleh pedagang tadi. Ketika Allah memberikan informasi mengenai aibmu, kau dibukakan aib dirimu sendiri oleh Allah, dan Allah berikan kemampuan pada dirimu untuk memperbaiki aib-aibmu, itu jauh lebih baik dan bermanfaat bagimu daripada kau mengetahui yang ini kekasih Allah, yang ini bukan, yang ini mukmin, yang ini saleh, yang ini bukan. Lebih baik kau diberikan pengetahuan oleh Allah berupa apa? Aib-aibmu, dan kau diberikan pertolongan untuk memperbaiki aib-aibmu. Jadi nggak usah kita repot-repot nilai orang lah, nilai diri sendiri. Aib-aib kita banyak, itu kita sibuk di situ, sibuk introspeksi, sibuk untuk memperbaiki, bukan sibuk nilai ini, nilai itu, nilai ini. Yang ada ghibah terus, fitnah terus, namimah terus. Naudzubillah min. Bu, ghibah itu bukan di lisan lahir saja, bukan cuma di omongan di mulut sini saja, bukan. Omongan hati juga bisa menjadi ghibah. Apa tuh ghibah? Membicarakan keburukan orang lain. Hati lebih sibuk menilai orang lain biasanya, betul enggak? Di hadapan orang-orang banyak kita bisa pura-pura taat sama Allah, tapi hatinya sering maksiat. Naudzubillahi min. Di depan orang sih senyum, tanda tunduk, hatinya sih kesel, benci sama orang. Hatinya sih ingin menghilangkan kenikmatan pada orang lain. Hasud namanya. Hatinya sih ngomongin kejelekan orang lain. Nah, ini yang begini nih harus lebih disibukkan kita terhadap hati kita, ya, insya
Nggak usah sibuk-sibuk lagi nilai orang lain. Bukan tugas kita, itu tugasnya Allah. Ngapain kita repot? Ya Bu ya, insya Allah. Nah, orang yang beriman nanti matinya diomongin baik terus sama orang lain. Siapa tahu nggak, kenal nggak orang ini? Oh iya, ibu itu ya. Ibu itu tuh luar biasa, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu beliau luar biasa. Ya, ngajinya rajin, taklimnya, zikirnya luar biasa, ketemu orang. Padahal orangnya biasa-biasa saja. Padahal orangnya menyembunyikan ketaatannya di hadapan Allah. Tapi orang lain sibuk membicarakan mengenai kebaikan-kebaikannya. Dan setiap kali orang lain membicarakan kebaikannya, setiap kali pula pahalanya akan ngalir. Padahal dia nggak sedekah sebanyak itu, tapi orang-orang bilang, oh dia mah sedekahnya luar biasa, istimewa, wah luar biasa banyak sedekahnya. Terus orangnya juga dermawan sekali. Padahal dia sedekah cuma 1.000, 2.000 gitu ya. Tapi menjadi sangat besar pahalanya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang beriman. Amin ya rabbal. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa, satu zaman pada manusia itu allazi yusalluna wa lam yusallun. Mereka itu salat tapi enggak dianggap salat sama Allah. Allazi yusalluna wa lam yu'minun. Nauzubillah. Mereka salat tapi enggak beriman sama Allah. Fala yuqbalu salatu, maka tidak diterima salatnya sama Allah. Nauzubillah min. Orang berbondong-bondong datang ke musola, datang ke masjid, dia salat tapi tidak beriman hatinya sama Allah. Enggak dianggap salat sama Allah. Oh, bahaya yang begini. Ya, bahaya enggak? Jangan-jangan na'udzubillah min dzalik kita tergolong di dalamnya. Ya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa begitu? Kemudian hadis-hadis yang lainnya berdatangan jawaban dari baginda Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka wajiblah kiranya dirinya menghormati dan memuliakan tamunya. Tuh, mereka sholat tapi tamu dicuekin, tamu enggak disediain makanan, minuman, tamu tidak dihormati, bahkan disuruh pulang karena tahu pengen minjem duit. Betul ya? La ilaha illallah. Bahkan dikunci pintunya, ketahuan dari luar, dari jauh, wah dia mau datang, buru-buru dia kunci pintunya. Ya, awas datang kemari minjem duit nih, kunci krek aja dia tidur di dalam. La ilaha illallah. Insyaallah enggak di sini baik. Amin ya rabbal. Insya. Datang lagi hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Punya adab ya Ustaz. Punya adab. Kalau pembicaraannya menyakiti hati orang lain yang mendengar, maka dia tahan. Itu ciri orang yang beriman. Baik perkataan lahiriahnya maupun perkataan batiniahnya. Ya. Hati-hati, kata baginda Rasulullah SAW, dengan firasatnya orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena sesungguhnya dia melihat dengan pandangan Allah. Syekh tadi melihat pedagang, hatinya ngomong, dia itu kekasih Allah. Kemudian pedagang itu langsung melirik dan berkata, sabar wahai Syekh, kami melayani tamu-tamu yang datang untuk membeli dulu. Padahal ngomongnya di mana? Di hati. Kenapa itu pedagang bisa tahu apa yang diucapkan olehnya di dalam hati Syekh itu?
Karena dirinya memandang, mendengar dengan pandangan dan pendengaran Allah. Bagaimana biar kita bisa nyampai ke sana? Ya jadi mukmin yang sejati. Insya kalau orang yang beriman itu korelasinya dengan amin, amanah, aman, amin, amanah, aman, amin, amanah, aman. Amanahnya susah sih. Begitu. Orang yang beriman harusnya doanya adalah amin. Artinya bagaimana? Dia nggak minta buat dirinya sendiri doang, dia minta buat amin semuanya. Setiap ketemu orang lain doakan olehnya. Dia sibuk memintakan ampun kepada Allah, bukan hanya untuk dirinya tapi juga buat orang lain. Dia minta rizki bukan cuma buat dirinya tapi buat siapapun yang ada dan yang sayang padanya, yang ada di sekitarnya. Tuh orang yang beriman harusnya doanya amin. Paham? Ya Allah kasih saya rizki, yang lain jangan. Bukan begitu orang beriman tuh. Tapi dia lebih sibuk mendoakan orang lain baru doakan dirinya, doakan orang lain, doakan dirinya. Itu terus. Itu ciri orang yang korelasinya adalah amin. Doanya tuh amin. Kenapa amin? Karena amin itu doa yang berbarengan dengan malaikat. Kalau orang membaca suratul Fatihah dalam sholat kemudian jamaah itu apa? Mengaminkan amin. Dan aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka pasti diampuni Allah. Kan itu hadisnya. Maka doanya orang yang beriman setiap kali sholat aminnya dia berbarengan dengan malaikat, pasti dia dalam keadaan diampuni terus sama Allah. Insya amin ya rabbal. Jadi doanya orang yang beriman sibuk berdoa untuk seluruh alam semesta, bukan buat cuma dirinya. Coba lihat baginda Nabi Idris alaihissalam ketika melihat malaikat karubiyin yang membagi-bagikan harta yang anugerah dari Allah, baik yang besar-besar dari makhluk Allah itu ataupun sampai yang paling kecil dari bakteri, virus, kuman. Itu sibuk malaikat karubiyin tuh. Siapa malaikat karubiyin? Pasukannya malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya ngapain? Menyampaikan rizki dari Allah. Punya pasukan, nama pasukannya karubiyin. Nabi Idris alaihissalam ketika melihat malaikat karubiyin, kok kelihatan sih malaikatnya? Kelihatan karena baginda Nabi Idris itu kekasih Allah, nabinya Allah, rasulnya Allah. Ibu pengen ngelihat malaikat? Halo? Pengen enggak? Jangan nanti ketika sudah mati baru ngelihat malaikat munkar dan nakir baru percaya. Sekarang masih hidup pengen nggak ngelihat malaikat? Halo? Pengen nggak? Takut. Malaikat tuh ya Allah menyenangkan. Orang yang paling taat kepada Allah, makhluk Allah ya, nggak pernah maksiat kepada Allah, nggak punya nafsu malaikat. Kenapa mesti takut? Terusin jangan. Jadi pengen ketemu malaikat enggak? Insya biar kenalan sahabat kan enak sama malaikat. Ya, kalau pengen caranya bagaimana? Masuk ke liang lahat. Beneran. Masuk ke liang lahat, ditutup, kira-kira masih ada napasnya saja. Ya. Tunggu beberapa saat, datang itu malaikat munkar dan nakir. Iya. Kalau amalan ibu bagus, dia akan datang dalam rupa yang terbaik. Semakin bagus amal ketika di dunia, semakin ganteng.
Semakin wangi, semakin cakep, semakin enak dilihat, semakin indah. Itu malaikat munkar dan nakir. Tapi kalau amalan ibu ketika di dunianya itu banyak maksiat kepada Allah, naudzubillahimin, itu masuk dalam rupa yang paling menyeramkan. Naudzubillahimin. Itu malaikat munkar dan nakir tuh begitu. Baginda Nabi Idris alaihissalam tuh ngelihat malaikat Karubiyin itu malaikat karubiyin lagi sibuk ngapain? Membagi-bagikan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Idris itu berkata, betapa lelahnya malaikat-malaikat ini. Kasihan mereka ya, semoga Allah sayangi mereka, kata Nabi Idris alaihissalam. Ketika baginda Nabi Idris alaihissalam melihat ke matahari, ternyata ada malaikat yang menopang matahari. Wah, ini lebih capek nih katanya. Lebih capek nih dia nih. Panas luar biasa, sampai sini panas. Jaraknya ribuan, jutaan, miliaran kilometer dari bumi, tapi panasnya sampai sini, betul nggak? Gimana tuh malaikat? Oh, pasti lebih capek nih. Akhirnya baginda Nabi Idris alaihissalam banyak mendoakan malaikat matahari. Kalau habis sholat tuh, Allahumma ghfirli wa li malikis syams, Rabbil firli wa li malikis syams. Ya Allah, ampuni aku, ampuni malaikat matahari. Didoain tuh malaikat juga. Seneng ya. Ciri orang yang beriman tuh begitu. Bukan cuma doa buat sendiri, tapi doain yang lain. Siap menjadi orang yang beriman? Doain yang lain ya Bu. Insya iman itu korelasinya dengan apa lagi tadi setelah amin? Amanah. Apa itu amanah? Halo? Menyampaikan, ya. Bisa dipercaya. Dia menyampaikan amanah, tugas-tugas. Orang kalau dititipin amanah berupa duit bisa kurang, betul ya? Dititipin duit 1 juta bisa kurang jadi 500.000 nyampainya. Kalau dititipin omongan, bisa nambahnya banyak. Dititipin 1 kata, nyampe ke sononya bisa 10 kata, betul ya? Jangan, orang beriman tuh bukan begitu. Nah sekarang masalahnya, banyak amanah dari Allah kepada kita, banyak amanah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita pernah niat menjalankan amanah karena Allah enggak? Pernah. Alhamdulillah. Salat diamanahkan oleh Allah. Ketika azan itu datang, hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Kan begitu? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian hatinya menghadap Allah sambil berkata, duhai Allah, hamba berniat menjalankan amanah darimu lillahi. Salat dia dalam rangka menjalankan amanah dari Allah. Pantas saja orang yang dibicarakan baginda Rasul dia salat tapi dianggap tidak salat sama Allah. Salatnya nggak ada niatnya. Halo? Baca usolli disalahin. Bener ya? Usolli fardu nggak boleh, bukan sunnah, bid'ah. Langsung Allahu Akbar, niatnya dalam hati. Imam yang 4 semuanya itu sepakat an-niyatu fil qalbi, ya, muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu di hati bareng sama perbuatannya. Wat talaffudzu sunnatun, melafazkannya itu sunnah. Jadi jangan nyalain orang dulu. Orang yang makin banyak dikasih ilmu pengetahuan sama Allah, semakin tidak mudah menyalahkan orang lain, semakin bijaksana dirinya, semakin tidak menganggap benar dirinya, semakin lapang dadanya.
Kalau semakin banyak ilmunya itu nggak mudah nyalain orang kan. Orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain, hati-hati. Tandanya, halo, sakit hatinya. Nauzubillah min, atau ilmunya yang kurang dari Allah. Maka orang yang beriman, diem aja. Kalau ucapanmu itu menyakiti orang lain, mendingan jangan ngomong, mendingan diem ya. Insya menjalankan amanah. Anak gak mau nurut, naudzubillah min, marah-marah sama kita. Itu anak amanah dari Allah bukan? Amanah dari Allah. Kalau kita marahin lagi, tengkar jadinya. Kita nggak jalankan amanah Allah. Tugas kita itu menghadap kepada Allah, biar Allah yang rubah hatinya. Hati itu disebut dengan kolbun. Kolbun itu hati. Kenapa di bahasa hati itu namanya kolbun? Karena dia itu mungkolab. Apa itu? Bolak-balik. Entar taat, entar nggak taat, entar imannya nambah, entar kurang gitu. Bolak-balik. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Paham ya? Yang punya hati anak kita siapa? Kenapa kita sibuk-sibuk merubah punyanya Allah? Minta sama Allah yang memiliki dirinya, yang memiliki hatinya ya. Nasihati sekali nggak nurut, tawakal sama Allah, berdoa yang banyak kepada Allah. Paham ya? Nasihat 2 kali masih belum nurut juga, naudzubillah min, terus berdoa, menghadap hatinya kepada Allah, munajat kepada Allah, komunikasi dengan Allah, memohon kepada Allah untuk dirinya. 3 kali habis sudah kewajibannya. Kan tugasnya 3 kali amanah dari Allah, nasihatin tuh. Nah, sholat, mama nih orang lagi main game, disuruh sholat, cerewet mama tuh, kan begitu ya. Udah nggak usah marah, karena yang punya hatinya siapa? Allah. Minta sama Allah. Bu, terus iman itu korelasinya dengan apa lagi tadi? Aman. Orang yang beriman sikapnya membawa keamanan dimanapun dirinya berada. Nggak ada yang merasa terusik, nggak ada yang merasa tersakiti, senang, nyaman berada di sampingnya. Itu ciri orang yang beriman. Senang kalau dekat ibu ini. Kenapa? Orangnya senyum terus. Ucapannya menggembirakan, menyenangkan hati. Beda dengan yang itu tuh kalau dia datang mah tuh baru juga nyampe udah nyerocos ngomongin orang. Wah, mana suaranya kayak geledek. Wah, udah ngomongnya macam-macam, ngomongnya nggak diatur gitu ya. Nah, ciri orang yang beriman membawa keamanan kepada siapapun juga. Dia di sini, yang lain nyaman, aman. Dia ke sana nyaman, aman. Paham ya? Insya. Maka jangan sampai naudzubillahi min dzalik kita tergolong orang yang sholat tapi nggak sholat. Ini disebutkan sholat tapi nggak ada imannya, kata baginda Rasul. Dia datang ke masjid, dia sholat tapi hatinya tidak beriman. Kenapa? Karena sering nyakitin tetangganya, nyakitin tamunya, nyakitin orang-orang, makhluk-makhluk Allah. Ya, maka kita jaga hubungan kita dengan semuanya, insya Allah. Ya Allah. Kami rasa demikian. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.